Hai, halo adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Carla hari ini. Kita mau bersama untuk beribadah anak pagi ini. Dan semuanya Kak Carla harap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Siap ya adik-adik? Nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Senyumnya bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hendaknya mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Adik-adik kami terkasih, sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa, menghadap kepadanya, memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami berkumpul kehadirat-Mu, memohon kepadamu ya Bapa, dimana saat ini kami akan memulai ibadah kami, Engkau lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan firman yang akan kami dapati nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita lagi. Kak Carla mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Sudah siap semuanya? Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari adik-adik kita mau nyanyikan lagi satu pujian, I love you Jesus, deep down in my heart.
in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hari ini umat Allah Israel di Mesir sedang dalam ketakutan. Kami hidup dengan penuh rasa khawatir dan penuh rasa takut. Raja Mesir yang baru, dia tidak mengenal Allah. Dia menindas kami, menyuruh kami untuk bekerja siang dan malam tanpa henti, sehingga kami sangat kelelahan dan penuh kesakitan. Raja Mesir itu juga membuang bayi-bayi kami yang masih kecil. Kami takut dan sedih sekali. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita mendengar kelanjutan cerita ini? Kita akan mendengarkannya lewat firman Tuhan tentang kelahiran Musa. Ceritanya dari mana adik-adik? Iya, dari Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami yang kecil ini untuk dapat mengerti firman yang disampaikan. Amin. Adik-adik, dengar nggak suara apa itu? Iya, suara adik bayi sedang menangis. Nah, hari ini adik-adik akan mendengar cerita dari Miriam yang mempunyai seorang adik bayi laki-laki. Mari adik-adik kita dengarkan ceritanya ya. Halo teman-teman, saya Miriam. Keluarga saya adalah orang Israel yang tinggal di Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang bernama Firaun. Firaun sangat jahat dan kejam kepada kami orang Israel. Firaun memaksa bangsa kami untuk bekerja keras, sehingga kami hidup dengan sedih dan ketakutan. Raja Firaun melihat banyak bayi Israel yang lahir di Mesir. Itu membuat Raja Firaun menjadi takut, sehingga Raja Firaun membuat perintah untuk melempar semua bayi laki-laki Israel ke Sungai Nil. Suatu hari, ibu saya melahirkan bayi laki-laki. Keluarga kami sangat senang sekali dan sangat sayang kepada adik bayi. Kami tidak mau adik bayi kami meninggal. Lalu, kami menyembunyikan adik bayi di rumah. Semakin hari, adik bayi tumbuh semakin besar. Kalau dia menangis, suaranya semakin besar dan semakin keras. Kami takut orang Mesir akan mendengar suaranya. Lalu, ibu berpikir bagaimana menyelamatkan adik bayi kami. Akhirnya, ibu mendapat akal.
Ibu meletakkan adik bayi ke dalam keranjang. Lalu, ibu dan saya membawa adik ke sungai Nil dan menaruh keranjang di atas air. Ibu tahu bahwa Allah akan memelihara adik bayi kami. Saya bersembunyi di pinggir sungai untuk melihat adik bayi dari jauh. Tidak lama kemudian, datang putri Firaun. Putri Firaun melihat keranjang adik bayi. Pelayan, tolong ambilkan keranjang tersebut. Putri Firaun menggendong adik saya yang sedang menangis. Dia berkata, Oh, kasihan bayi kecil ini. Dia pasti bayi orang Israel. Saya lalu mendekati Putri Firaun dan bertanya ke Putri, apakah Putri ingin saya mencarikan seorang ibu untuk membantu Putri mengurus bayi ini? Baiklah. Lalu saya berlari pulang ke rumah. Ibu, Putri Firaun mencari seorang ibu untuk mengurus adik bayi kita. Dan ibu pun merawat adik bayi kami. Kami sangat senang sekali. Ibu mengajarinya tentang Allah. Ketika adik bayi semakin besar, ibu membawanya ke Putri Firaun. Putri mengangkat adik menjadi anaknya dan memberi nama Musa, yang artinya saya mengambil dari air. Musa tinggal bersama Putri di istana. Adik-adik, dari cerita Miriam tadi kita melihat bahwa bayi Musa yang kecil yang harusnya ditangkap dan mati, tetapi Tuhan mengasihi, memelihara, menjaga, dan menolong Musa sehingga Musa tetap hidup. Tuhan mempersiapkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik, Tuhan selalu mengasihi, memelihara, menjaga, dan menolong adik-adik melalui siapa? Papa, mama, kakak, mbak, atau oma opa, atau orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, bagaimana tadi? Sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Musa? Iya adik-adik. Apa yang tadi adik-adik bisa dapatkan dari cerita tadi? Nah, adik-adik, Allah menolong umatnya Israel di Mesir dengan kelahiran Musa. Nah, adik-adik juga harus tetap ingat ya, bahwa Allah senantiasa mengasihi, memelihara, menolong adik-adik kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Jadi tidak perlu takut lagi ya, karena ada Allah yang menjaga dan menolong adik-adik. Kita mau mengingat cerita hari ini dengan kembali menyanyikan lagu pujian Allahku besar, besar dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita hayat hafalan ya. Yuk, ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca.
Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Adik-adik, hari ini kita akan mewarnai bayi Musa. Gambar ini adik-adik bisa minta tolong mama sama papa untuk mencetaknya dari link yang sudah disediakan. Adik-adik boleh mewarnai dengan pensil warna, ataupun krayon, ataupun spidol. Nah, warnain dengan bagus, tidak boleh keluar dari garis-garis yang sudah ditentukan. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini gambar yang sudah diwarnai. Nah, adik-adik bisa warnain dengan pensil warna, spidol, sesuai dengan garis-garis yang ada ya. Selamat beraktivitas. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan adik-adik dan dimasukkan ke dalam celengan persembahan atau ke dalam amplop yang sudah disediakan oleh mama atau papa. Nanti adik-adik dapat meminta mama atau papa untuk mentransfer ke persembahan adik-adik ke rekening gereja. Yuk, sambil persembahan kita siapkan, kita mau mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita hari ini. Yuk, kita tutup mata kita, lipat tangan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama Engkau. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam namamu, Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita hari ini. Ayo kita tutup ibadah kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melakukan ibadah anak hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami untuk setiap hari kami boleh belajar mengasihi Engkau dan mengasihi keluarga kami, juga sesama kami, teman dan saudara kami. Berkati kami semua ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah anak kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.